Anak-anak, salam jumpa lagi bersama saya Ibu Sinta dengan pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini kita masuk kompetensi dasar yang kedua dengan tema iman dalam kebersamaan jemaat. Anak-anakku, Ibu berharap kalian bisa menyimak video pembelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa menyiapkan kitab suci dan buku tugas dan kalian bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Mari kita memulai kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami semua yang menengadah hati untuk mengajak pujian dan syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hadirlah ya Tuhan dalam hati kami, agar dapat menimba pengetahuan iman pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar 2.2 1.2 bersyukur kepada Tuhan sebagai wujud kehidupan beriman Kristiani dalam gereja Katolik. 2.2 bertanggung jawab dan peduli dalam praktik hidup beriman Kristiani. 3.2 memahami praktik hidup beriman Kristiani dalam gereja Katolik. 4.2 melakukan aktivitas, misalnya mengucapkan doa syahadat atau doa percaya, menuliskan refleksi menyusun doa, mengikuti kegiatan lingkungan yang berkaitan dengan praktik hidup beriman Kristiani. Adapun tujuan pembelajaran, pada akhir pelajaran, siswa dapat menunjukkan rasa syukur dengan selalu mengikuti perayaan Ekaristi sebagai wujud beriman Kristiani, beribadah bersama di dalam keluarga dan lingkungan, menceritakan pengalaman dalam terlibat kelompok kegiatan umat beriman, menjelaskan peranan keluarga, lingkungan, dan paroki sebagai wadah untuk mengembangkan iman. Menemukan hal-hal penting dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan kitab suci, yakni dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Menuliskan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan iman di dalam keluarga, lingkungan, dan paroki. Menuliskan hasil refleksi tentang usaha memperkembangkan iman. Anak-anak, marilah kita mengamati gambar berikut ini. Nah, pada kesempatan ini silahkan kalian memperhatikan beberapa gambar. Ada 6 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Nah, setelah kalian mengamati gambar, pada kesempatan ini kalian boleh membuat komentar, pernyataan, atau menemukan beberapa pertanyaan. Misalnya pada gambar pertama. Dan pada gambar ini menunjukkan kegiatan umat Katolik yang melakukan perarakan patung Bunda Maria. Dan kegiatan ini biasa dilakukan pada bulan Oktober atau Mei sebagai penghormatan khusus umat kepada Bunda Maria. Nah, Bunda Maria adalah ibu gereja dan memohon beberapa doa-doa melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, anak-anak boleh berkomentar pada gambar 2, gambar 3, gambar keempat, gambar kelima, ataupun gambar keenam. Anak-anak, setelah kalian berpendapat beberapa gambar, nah ada beberapa hal-hal yang bisa Ibu simpulkan dari pengalaman hidup beriman sehari-hari. 1.
iman itu bersifat personal atau pribadi yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Namun dalam upaya mengembangkan iman, kita perlu kebersamaan dalam jemaat agar iman kita dapat dikuatkan, diteguhkan dengan sesama saudara seiman. Upaya mengembangkan iman tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap penyerahan diri kepada Allah. Iman kita secara pribadi bisa bertumbuh dan berkembang secara baik. Sangat dibutuhkan peranan atau keterlibatan peran umat baik di dalam keluarga, lingkungan, stasi, ataupun paroki. Keluarga adalah gereja mini, di mana orang tua pertama-tama memperkenalkan iman kita. Orang tua juga merupakan simbol kehadiran Allah yang menyelamatkan kita. Melalui kehidupannya, mereka menunjukkan kasih Allah kepada kita. Berikut, kumpulan keluarga beriman Kristiani berhimpun juga di dalam lingkungan stasi atau paroki, misalnya melakukan kegiatan pendalaman iman, latihan kor, kegiatan skami, doa bersama, dan lain-lain yang mengungkapkan dan mewujudkan iman kita akan Kristus yang menyelamatkan. Anak-anak, pada kesempatan sekarang, silahkan kalian membuka kitab suci dan membacanya. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Adapun pertanyaan yang bisa kalian diskusikan dengan sesama teman di rumah. 1. Apa yang menarik dari cara hidup jemaat perdana? 2. Ciri apa yang masih tampak dari jemaat perdana dengan kehidupan di lingkunganmu? 3. Mengapa kebersamaan dalam jemaat sangat penting untuk mengembangkan iman? 4. Apa yang dilakukanmu untuk mengembangkan iman agar semakin lebih dewasa? Anak-anak, setelah kita membaca kitab suci, ada beberapa poin penting yang menjadi intisari dari pendalaman iman. 1. Iman itu bersifat personal sekaligus sosial. Artinya, iman itu pertama-tama menyatakan hubungan pribadi manusia dengan Allah yang diungkapkan dan diwujudkan dalam kebersamaan dengan jemaat. Usaha untuk mengembangkan iman tidak cukup dengan mengandalkan kekuatan sendiri, akan tetapi diperlukan keterlibatan bersama umat. 2. Karena iman itu berkembang bersama orang lain, kita pun mempunyai tanggung jawab mengembangkan iman sesama umat, misalnya bersedia hadir di dalam doa bersama, pertemuan umat, atau kegiatan lainnya. 3. Di dalam Kisah Para Rasul secara jelas melukiskan bahwa orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul mulai percaya menjadi orang beriman pada Yesus, memberi diri dibaptis. Mereka pun bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul di dalam bait Allah, memecahkan roti secara bergilir di rumah masing-masing, makan bersama dengan gembira dan tulus hati, saling memperhatikan dan saling berbagi. Anak, adapun tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. 1. Ceritakan secara singkat pengalamanmu terlibat di dalam kegiatan umat. 2. Jelaskan peranan keluarga, lingkungan, dan paroki sebagai usaha mengembangkan iman. 3. Temukan hal-hal penting yang harus dikembangkan dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. 4. Tulislah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan iman di dalam keluarga, komunitas atau lingkungan, dan paroki. 5. Buatlah rencana kegiatanmu untuk mengembangkan iman di dalam keluarga pada saat sekarang. Ya, anak-anak, sekian saja perjumpaan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.